Tuhan ada di tempat ini. Kita berdoa sama-sama bahwa sebentar lagi Tuhan lampu nyala. Ya, karena hari ini kita mau ibadahnya ibadah spesial. Ya, yuk semuanya yang siap menerima hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Coba yuk, kita mau bagi berdiri yuk. Kita mau angkat saja satu buah pujian, hanya Tuhan. Karena salibmu kita menang ya. Yuk sama-sama dinyanyikan lagu ini yuk. Coba yuk angkat tangannya. Menghapuskan dosa kita, Tuhan sudah rela disalib dan sekarang saatnya kita membalas kebaikan Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Katakan dengan iman karena salibmu. Angkat tangannya. Engkau yang
Dengan apa kami akan membalas semua kebaikan kami, kebaikan pengorbanan Tuhan kami saling. Hanya ini Tuhan, melalui pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, kami balas semua kebaikan, balas pengorbanan. Kau sungguh baik Tuhan, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh membalas kebaikan pujian kami Tuhan. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau boleh bersorak-sorai bersama para malaikat Tuhan dengan pujian kami Tuhan. Anak-anak yang luar biasa ini Tuhan boleh berkati. Berkati setiap kami yang ada di sini Tuhan. Urapi kami. Supaya kami ibadah hari spesial kali ini dan mulai hari ini dalam tangan Tuhan. Menyenangkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau panas-panas sedang semangat ya, boleh dong kasih tahu sama temennya, say hello. Iya, luar biasa. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Kita makan sebuah pujian. Anak Allah, siapa namanya? Siapa
ya. Yang mau bersaksi, Tuhan percaya Tuhan sudah bangkit, boleh maju depan nyanyi buat Tuhan. Yuk, mana yuk? Yang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan ya. Sebelah kiri dulu yang kanan. Ayo sebelah kiri semuanya nih. Wah. Ayo. Ya, mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? Yuk, siap. Gerakannya ya. Tadi, oke. Teman-teman anak kalah ya, saya. Semangatnya dari mana? Ayo. Siapa namanya? Yesus namanya. Ya apa? Apa lagi? Coba tadi kan udah lagu anak Allah. Satu lagi tadi yang menyanyi lagu apa? Mau saya? Laskar Yesus dulu ya. Yuk, Laskar Yesus. Tentara Tuhan siapkan. Saya bukan pasukan kerajaan, pasukan sembilan, pasukan kemenang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sang Kristus. Saya sang Kristus yang jatuh. Saya Kristus yang jatuh. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya sang Kristus. Boleh duduk lagi. Yuk semuanya buat tepuk tangan lagi dong, semangatnya. Satu.
kita semua anak raja. Mahkotanya di mana coba? Mahkotanya di mana? Siap yuk. Aku anak anak raja. Kita semua kepalanya pegang mahkota yang lepas pun ya. Ya, aku anak raja. Aku anak kita anak gitu ya. Rajanya Tapi nggak bisa tangannya saja bergerak begini. Karena kalau udah tergabung kita nggak tuh mana kan? Raja ya. Aku anak, kawan, kita semua anak. Aku anak, kita semua anak. Haleluya, 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 hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk berjalan. Hatiku bernyanyian, hatiku siapa? Hatiku bernyanyian, sembahlah pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah saja. Lambaikan tangannya. Belum semua terangkat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. God is good. God is good. Mana dong ya? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. God is good. God is good. Tepuk tangan. Boleh silakan. Sampai sini kamu ya. Dalam keadaan yang panas luar biasa ini. 12 is aja. Ya, harus semangat ya. Yuk, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Coba dong sikapnya yang baik. Tambah lagi deh. Yang luar biasa deh. Kita aja anak yang luar biasa. Yuk, sama-sama. Siap ya? Kita mau angkat kedua kita telah kulihat. Kulihat kasih-Mu, Kau menderita hatiku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, hidup
darahmu. Tuhan kasih. Ucap syukur untuk pemenang. Tangan yang terputus, kaki yang terpaku. Penebusan darahmu luar biasa. Kami tidak bisa membalas semuanya. Kau luar biasa. Menahan sakit Tuhan, memikul salib Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Kami bangga dengan Kau Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah tinggalkan kami. Salib luar biasa. Tangan kirinya taruh di dada. Angkat pujian dan syukur dan lagi dan lalu maha dahsyat. Katakan amin. Angkat taruh tangan kiri. Satu berbeda pujian. Terlalu boleh berdoa sama Tuhan. Mengucap syukur berkat Tuhan. Tuhan sudah rela di sana. Yang itu timbang semuanya untuk kita, untuk menebus dosa tante, dosa adik. Berdoa semuanya. Jadi boleh berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Kau urapi kami semua tempat ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Berkati juga Om Abraham yang akan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih siap untuk firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan haleluya. Amin. Amin. Ya, tepuk tangannya. Boleh silakan duduk. Kita saling yang terbaik ya. Yuk. Anak Allah. Aku.
dia hidup. Kita harus menjadi terang. Amin. Terangnya di mana? Kita harus menjadi terang. Karena hari kita juga kita harus menjadi terang. Mau? Mau? Ya, dulu yang manis. Kita mendengarkan firman Tuhan. Om Bram. Selamat sore. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah apa sih Paskah? Kematian Tuhan Yesus adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya ada hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung itu hari di mana Yesus menderita di atas kayu salib. Kalau adik-adik boleh lihat tuh gambar ya di depannya, itu Yesus lagi apa itu? Lagi membawa kayu salib. Berat nggak sih kira-kira kayu salib? Waktu Yesus mikul kayu salib, jalannya rata atau naik turun? Naik turun. Itu kan nama juga bukit. Siapa yang pernah ke bukit atau ke gunung? Aku ke gunung biasanya. Iya, pasti tanahnya apa? Jalannya ada yang menanjak dan Yesus memikul kayu salib itu. Terus di atas kepala Yesus dikasih apa itu? Mahkota duri. Mahkota duri. Kalau adik-adik lihat filmnya, sebenarnya Om Arum udah siapin PPT sama videonya, hanya listriknya mati, tapi nggak apa-apa, tetap firman Tuhan berkuasa adik-adik ya. Adik-adik itu mahkotanya itu, kalau tadi kan aku anak raja, mahkotanya itu bagus nggak sih kalau raja? Bagus ya. Siapa yang pernah pakai topi? Kalau di topinya ada duri sedikit. Oh, BTS. Kalau adik-adik pakai topi, terus topinya ada duri sedikit, sakit, pasti durinya diambil dulu ya, terus topinya dipakai lagi ya.
Tetapi adik-adik, mahkota yang Tuhan Yesus pakai mahkota dari duri. Jadi nusuk nih ke sini. Kalau nusuk keluar apa? Sakit nggak sih kira-kira? Sakit banget. Itu pengorbanan Tuhan ya. Udah pakai mahkota duri, dicambuk, dan Yesus juga harus pikul apa itu di gambar itu tuh? Pikul kayu salib. Itu sebuah apa bagi kita? Sebuah ini yang Om Abraham pegang apa ini? Sebuah hadiah, sebuah kado terbesar, di mana hadiah. Wah, kayak misteri. Nah, jadi Tuhan punya kado terbesar buat hidup kita, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau terima kado itu? Ayo, sekali lagi angkat tangan. Siapa yang mau terima kado terbesar dari Tuhan Yesus? Aku. Apa sih isi kadonya kira-kira ya? Masuk surga. Terus apa lagi? Mainan. Hidup hidup kekal. Adik, kado terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita yaitu keselamatan. Kak Karen boleh temenin Om Abraham di depan? Ya, perhatiin ya. Dulu waktu Tuhan menciptakan manusia itu keadaannya sangat baik. Keadaannya sangat baik, tidak mengenal dosa. Ya, Kak Karen ada di sini. Nah, sebelah sini. Nah, setelah manusia berdosa, yang mengetahui yang jahat itu, manusia jatuh di dalam dosa. Jatuh. Nah, setelah jatuh dalam dosa, terpisah hubungannya. Kak Karen sana tuh, ada di sana. Aduh, Kak Karen tuh berusaha ketemu Allah, tapi nggak bisa tuh, nggak nyampe. Kak Karen pakai perbuatan baik, pakai amal, tapi tetap nggak nyampe. Aduh, gimana dong caranya? Waktu manusia jatuh dalam dosa tuh ya, waktu Kak Karen di sana tuh, upahnya itu adalah maut. Upahnya itu adalah neraka. Udah gak akan selamat, udah di situ. Ya mati. Nah, Kak Karen mau gak kado ini? Kado keselamatan? Tapi gimana Kak Karennya nggak bisa kesini? Dilempar. Kan bisa. Kan masih akal juga. Yang punya kado siapa? Tuhan Yesus. Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus harus apa ini? Menghampiri manusia, gitu ya. Nah, setelah Kak Karen terima kado keselamatan dari Tuhan, sekarang pindah ke sini. Tuh, jadi sekarang Kak Karen menjadi anak Tuhan yang tidak akan binasa, tetapi mempunyai hidup yang kekal di surga. Kak Karen mau hadiah keselamatan dari Tuhan? Mau ya, oke. Boleh kembali. Nah, kadonya di bawah tuh. Sengaja buat Kak Karen. Nah, kita akan baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak ada, misalkan nggak bisa baca karena gelap, nggak apa-apa ya, ding aja ya. Atau ada yang sudah hafal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, boleh duduk yang lain. Jadi ya, Yohanes 3 ayat 16 kata Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dalam dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi adik-adik, waktu tadi Kak Karen ada di sana, waktu jatuh dalam dosa, Allah itu punya rencana keselamatan. Kenapa? Karena Allah memiliki kasih yang luar biasa kepada manusia, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tetapi beroleh keselamatan. Nah, ya, jadi adik-adik, Tuhan begitu menyayangi kita. Kenapa Tuhan rela menderita bagi kita? Tuhan sangat mengasihi dia, karena Tuhan mengasihi kita.
Dan Tuhan tahu apa itu akibat dosa. Yang pertama, manusia terpisah dengan Allah. Tadi ya, manusia terpisah dengan saya. Ya, ini akibat dosa. Manusia bisa dari Allah. Terus sebenarnya manusia di sana kalau Tuhan tidak tebus, manusia akan binasa. Nah, berada di neraka selama-lamanya. Kemudian manusia hidup akan semakin jahat akibat dosa. Yang melakukan hal yang kecil menjadi melakukan besar, dan manusia terus di dalam pelanggaran Allah. Itu akibat dosa. Boleh kembali. Nah, sekarang satu orang deh yang perempuan, boleh. Perempuan, cok ini. Nah, tadi kan akibat dosa ya. Kamu sini. Sekarang kita akan mengenal kasih Allah ya. Nih, Arista. Oke ya. Supaya ingat. Sekarang kasih Allah. Coba 1, 2, 3. Kasih Allah. Kasih Allah. 1. Memberikan keselamatan kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Berarti memberikan apa? Keselamatan kepada manusia. Yang kedua, pengorbanan Yesus di kayu salib telah menebus segala dosa Arista dan segala pelanggarannya. Sehingga sekarang Arista sudah nggak hidup jauh dari Tuhan, tetapi sudah jadi milik Tuhan. Kemudian kita dijadikan miliknya dan mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi adik-adik, setelah kita ditebus, kita menjadi milik Tuhan dan memiliki kado terbesar, yaitu keselamatan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Oke, hari kembali. Adik-adik, kira-kira dari tadi 2 teman, ada yang di sini, ada yang di sana. Adik-adik, kepengen yang di mana sih? Pengen yang di sini atau yang di sana? Oh, coba kamu sini. Nggak, sama nggak apa-apa sini. Nggak apa-apa kan, biar nanti di sini. Aku aja. Biar semua kan semua ya. Oh kan, belum juga kesana udah takut duluan. Sampai sini. Nanti ya. Nih kira-kira tadi kan ada 2 ya, yang bersama Tuhan, satu sama Tuhan. Oh, di sini atau di sebelah sana? Bersama siapa? Kenapa? Tuhan itu baik dan memberikan apa? Iya, puji Tuhan. Ya, jadi kata kita ini yang di sini setelah ditebus oleh Tuhan. Adik-adik, 1, 2, 3 ya kita ucapkan. Yesus penebus. 1, 2, 3. Yesus penebus. Kompak. 1, 2, 3. Yesus penebus. Yohanes 3 ayat 16. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita belajar satu firman Tuhan bahwa siapa penebus kita? Penebus kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Terakhir ada satu cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Siapa yang kalau mau tidur? Nah, siapa kalau yang mau tidur harus didengerin cerita dulu. Anak Pak Mabram gitu. Sampai suka bingung bikin cerita apa gitu ya. Kalau sekali 2 kali bisa. Siapa yang mau dengar cerita? Dengerin dulu ya. Cerita, diam, biar berarti cerita. Tadi judulnya apa? Yesus penebusku. Nih, Om Abang punya cerita. Ada satu orang bapak, namanya Bapak Rudi. Bapak siapa? Bapak Rudi ini memiliki seorang pembantu. Namanya nggak disebutin, pokoknya pembantu. Nah, pembantunya itu cowok. Ya, jadi Bapak Rudi ini memperlakukan pembantunya itu begitu kejam.
Kamu ya, habis cuci mobil, langsung cuci motor. Baik, Tuan. Kalau cuci mobil, kan lama adik-adik ya. Tuannya keluar lagi. Kamu kok dari tadi cuci mobilnya nggak selesai-selesai? Baik, Tuan, sebentar lagi. Terus habis cuci mobil, kan cuci apa? Habis cuci motor, nanti kamu bersihkan sepatu aku. Karena aku mau pergi ke pesta. Sampai mengkilap. Ya, sepatunya sampai apa? Mengkilap. Tuan, aku boleh nggak aku makan dulu? Nggak, sebelum pekerjaan kamu selesai, kamu nggak boleh makan. Terus begitu selesai cuci motor, ambil sepatu tuannya, disikat sampai bersih. Kata pembantu ini sepertinya udah bersih. Tapi begitu tuannya mau pakai, apa ini? Sepatunya masih kotor. Dilempar itu, semir lagi. Sedih nggak sih kira-kira? Sedih banget. Sedih banget. Terus Abis dimarahin langsung pergi keluar. adik-adik udah gitu, tuannya nggak sampai situ. Tuannya duduk, udah pakai baju rapi, siapin makanan. Baik tuan, siapin makanan. Tadi pada pembantunya sudah mau makan, belum boleh. Tuannya mau makan dulu. Terus makanannya semua dihabiskan. Pembantunya nggak kebagian makanan. Kan bisa masak sendiri. Adik-adik, pembantu itu dilakukan kejam sekali setiap hari. Jadi pembantu itu adik-adik makin hari fisiknya bukan ganteng, bukan, tetapi makin jelek, ya. Iya kan, kurus, susah, beda dengan orang yang cakep, ganteng, beda gitu ya. Nah, ya, nggak tahu guys ya. Nah, adik-adik ya, kayak Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah, akhirnya makin hari pembantu ini makin mengemaskan, sampai pernah dalam keadaan sakit, tetapi dia masih harus bekerja. Datanglah tetangganya, Tuan Bani. Adik, Tuan siapa yang pertama? Tuan Rudi, sekarang Tuan Bani. Tuan Bani nggak tega melihat pembantunya ini, sehingga Tuan Bani ini ngomong, Tuan Rudi dengan, mau apa kesini? Aku dengar pembantu kamu sakit ya. Dia apa urusan kamu? Itu pembantuku, terserah mau aku suruh kerja meskipun dalam keadaan sakit. Terus kata si Pak Bani ini, sudahlah pembantumu aku suruh kerja di rumah aku deh. Tapi dia keadaannya begitu, kamu harus bayar sangat mahal untuk menebus dia dari aku. Karena aku sudah menggaji dia berapa tahun. Akhirnya Pak Bani ngomong gini, nggak apa-apa, sebesar harga apapun akan aku bayar, asal pembantu itu boleh bekerja di tempat aku. Pembantunya dengar dari dalam, Pak Bani mau memindahkan aku nih dari tempat ini. Tapi si Pak Rudinya itu pasang harga yang sangat mahal. Kenapa ya? Ini sangat mahal. Karena aku udah menggaji dia lama nih. Akhirnya adik-adik, oke, disepakati, kata Pak Rudi, kamu boleh ambil pembantu ini bekerja di rumah kamu. Kamu harus membayar ke aku 500 juta. Wow, mahal banget ya. Karena si Pani ini punya kasih, dia langsung berkata saat itu juga, ya Hil, setuju, aku akan membayarnya 500 juta dan lunas. Akhirnya adik-adik, pembantu ini dibawa dari rumah Pak Rudi ke rumah Pak siapa? Bani. Di rumah Pak Bani kita mau lihat ceritanya diapain? Apakah sama diperlakukannya atau tidak ya? Siapa yang menurut adik-adik diperlakukannya sama?
Siapa yang sama kayak tadi diperlakukannya kejam? Sama nggak ya kira-kira? Adik-adik, begitu si pembantu ini ada di rumah Pak Bani menyuruh, sok mandi dulu yang bersih. Mandi. Terus saat dia mandi, Pak Baninya masak. Karena lihat tadi pembantunya sudah sakit. Sedikitnya masakkan, disuruh makan lagi. Pembantunya aneh juga. Kok saya disuruh makan ya? Kalau di sana, saya harus bekerja untuk tuannya. Duduk, makan. Dikasih pakaian yang terbaik. Makin hari tubuhnya makin sehat adik-adik pembantu ini. Dan pembantu ini sekarang makin ganteng. Kata siapa yang ganteng tadi? Makin ganteng, makin seger adik-adik. Dan pembantu ini berkata, Tuan, kenapa engkau tidak memperlakukan aku sama kayak Tuan Rudi? Tuan ini menjawab apa kira-kira Tuan Bani? Karena saya punya kasih. Ya, karena aku mengasihi Kak. Adik-adik, begitu juga kita yang tadinya hamba dosa, sama iblis diikat, sama iblis dikasih tali atau diikat, dikasih hal-hal yang menderita buat kita. Tetapi Tuhan rela membayar kita dengan harga yang sangat mahal sehingga kita memberi kasih sampai kita mempunyai harapan di dalam Tuhan. Ya, jadi adik-adik, pesen Natal saya pesen Natal. Gak pengen Natal aja. Pesan Jumat Agung hari ini sampai Paskah adalah Yesus penebusku. Adik-adik ingat cerita tadi bahwa kita di dalam Tuhan kita diberikan kasih sehingga kehidupan kita semakin baik. Tuhan nggak pelanggarannya, Tuhan nggak melihat senakal apa adik-adik, tetapi asal adik-adik mau sungguh bertobat kepada Tuhan. Oke. Kita mau adik-adik ya. Ya. Ayat H-nya di Yohanes 3 ayat 6. Telah kulihat yang tadi ya. Aku yang nyanyi, aku nyanyi. Kita barengan nyanyi. Adik-adik boleh sikapnya berlutut, bisa balik. Tuh kayak pelok. Adik-adik
hari ini, di mana Tuhan telah menebus kehidupan adik-adik dari kehidupan yang terikat oleh dosa, kehidupan yang hanya menuju kebinasaan, tetapi boleh tebus dengan harga yang begitu mahal. Seperti Pak Bani yang menebus seorang pembantu yang mahal karena Pak Bani memiliki kasih. Begitu Tuhan Yesus telah kita dengan pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kehidupan adik-adik. Mungkin ada yang berkata, "Oh Abraham, aku nakal, aku masih suka bikin sedih orang tua, aku masih nggak dengar-dengaran." Adik-adik, Tuhan melempar semua dosa adik. Bila adik-adik sungguh-sungguh Tuhan mau berubah saat ini, aku mau sungguh-sungguh menjadi milikmu. Amin. Adik-adik boleh berdoa sendiri 1 menit. Adik-adik sampaikan kepada Tuhan apa yang ingin adik-adik berubah. Tuhan, aku gak ikhlas lagi. Tuhan, aku ingin dengarkan pada mama papa. Adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Atau ada juga, Tuhan, berikan aku kepandaian. Adik-adik juga sampaikan ke Tuhan. Karena Tuhan kita yang baik, yang menebus kita dengan kita pengharapan. Guru-guru juga bisa membantu mendoakan, ya. Adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Adik-adik bisa bergandengan tangan. Adik-adik kita akan berdoa. Adik-adik boleh berpegangan tangan.
satu dengan yang lainnya. Kita diikat oleh pengorbanan Kristus, kita diikat tali kasih dalam Kristus, kita bersaudara. Adik-adik ikutin obat Abraham. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menebus kami dari lumpur dosa. Kini kami telah menjadi milik-Mu. Ajar kami untuk selalu dengar-dengaran kepadamu, pada orang tua, pada guru di sekolah. Amin. Bila kami masih nakal, masih suka membuat sedih kami percaya Roh Kudus yang akan terus berkarya di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik, selamat Paskah ya, Tuhan Yesus. Saya Om Pak Abraham ke. Oke. Merasa ngantuk sama Itu berarti lagi diurapi Tuhan. Gak apa-apa. Tapi Boleh tepuk tangan yang mana? Siapa yang merasa nanti pada sore hari ini? Boleh angkat tangannya. Yang mau jadi terang. Luar biasa. Mulai dulu hari ini ibadah spesial kita sekian. Pengumuman. Depan ibadah seperti biasa. Ya. Kita mau penuhi bangku-bangku yang kosong. Setuju? Yang sudah lama datang, ajak lagi. Anak yang belum pernah ke gereja, bawa lagi ke sini. Menjadi berkat, kita boleh menjadi terang. Ya. Cukup sekian, jangan lupa bungkus lagu. Jadi kelasnya, terima kasih untuk orang tua yang sudah anak-anak semangat. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Kita ulangi lagi. Oh, yuk. Duduk.